الفاتحة إلى روح سيدنا نبينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذريته ونظر على رجال المسلمين ويقوم بأمرهم وأنوارهم وعلوهم من أفعالهم ورضانهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويأتنا بذرتهم بالعنيتهم والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والاتباع والإفادة والاستفادة والإحسان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاد الهدى والدلالة على خيره وعظمته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع الأنبياء والصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ محمد الخضري رحمه الله وغفر له ولوالديه وإلى صاحب شرحان إبراهيم البيجي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sampai apa terakhir? Wal mustahil walladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yusaddiqul aqlu bi wujudihi. Setelah membahas yang wajib, kemudian pembahasan tentang mustahil menurut hukum akal. Apa itu mustahil? Mustahil itu huwaladzi, yang namanya mustahil, la perkara, la suatu, huwaladzi la yatasawwaru, yang perkara itu tidak tergambar dijalankan akal itu wujudnya. Akal tidak bisa menggambarkan wujudnya sesuatu. Akal tidak bisa membuat iktibar, akal tidak bisa membuat bayangan tentang wujudnya sesuatu. Maka sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh akal itu dikatakan perkara mustahil. Atau akal tidak bisa membenarkan. Kalau ada orang cerita sama kamu, maka kamu nggak bisa ngomong bener nih, nggak bisa. Kalau kamu nyari sendiri, akal kamu nggak bisa menemukan. Kalau ada orang cerita, kamu nggak bakalan membenarkan. Ini disebut sesuatu itu tidak bisa ditemukan atau tidak diterima. Contohnya apa? Fa'idza qala qailun innal jirma fulani khalu anil harokati wa sukuni. Kalau ada orang ngomong, sungguhnya si
fulan, seseorang, ada gelas, gelas itu nggak gerak dan nggak diam. Ini ada gelas. Ada orang ngomong, saya pernah lihat gelas tapi nggak gerak, nggak diam. Itu kalau ada orang cerita begitu sama kamu nanggapinya apa? Hah? Ngomongnya apa? Nah, kalau ada orang berkata begitu, ini saya pernah lihat gelas nggak gerak, nggak diam, masa? Kalau ada orang mau masa, itu otaknya nggak normal ya. Berarti pikirannya nggak normal kalau kamu bisa mengatakan ketika ada orang cerita perkara mustahil, terus dia bukannya menolak, malah membenarkan. Oh iya, ada. Insya Allah. Hah? Ini nggak normal. Nah, kalau yang normal akan mengatakan mana ada gelas nggak gerak. Itu karena gerak dan diam itu sesuatu yang doruri, yang nggak usah dipikir. Artinya nggak usah dipikir itu kalau kamu melihat sesuatu, kamu langsung bisa menemukan keputusan wajibnya atau mustahilnya. Itu namanya perkara yang doruri. Kayak kamu lihat gelas bertempat, maka pikiran kamu akan spontan mengatakan, oh ya wajib gelas ini. Oh gelas ini kalau nggak gerak ya diam, oh ya wajib ya begitu. Memang kalau nggak gerak diam. Ini namanya perkara yang doruri. Jadi akal spontan bisa menemukannya. Nah kalau ada orang ngomong ada benda tapi nggak gerak, nggak diam, la yusaddiqul akluka bidzalika, maka akal kamu tidak akan bisa membenarkan hal itu kalau akalnya normal. Gitu loh. Ada yang benerin bib, akalnya enggak normal, gitu aja. Orang akal normal, anak kecil yang di bawahnya ini sekarang kamu tanya, ada gelas nggak gerak nggak diam, mana ada. Gelas itu sifatnya kalau nggak gerak, kepastian pada sesuatu yang secara doruri bisa kamu temukan. Li'anna khuluhu anil harakati wa sukun mustahilun la yusaddiqu aklu bi wuqu'ihi wujuduhu. Akal nggak bisa membenarkan adanya wujudnya benda yang tidak gerak, tidak diam. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya mustahil apa? Hah? Sekutu bagi Allah. Apalagi? Contoh lainnya perkara mustahil apa? Benda tidak bertempat. Apalagi contoh lainnya? Nabi berbohong. Itu perkara mustahil lagi. Yang pada diri kita ada mustahilnya, yang pada Allah ada mustahilnya, yang pada Nabi ada mustahilnya. Kamu harus temukan akal kamu. Kalau akal kamu gak terlatih membicarakan ini bolak-balik mana mustahil, mana jaiz, maka gak ada faedahnya punya akal. Dan faedahnya punya akal kalau bolak-balik ini bagaimana? Faedahnya apa? Menenangkan hati. Hati kamu tentram. Ini jabat menjadi rem buat kamu. Kamu akan tahu mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Ini hati kamu gak akan berontak. Ketika kamu jaiz, udah terima. Walaupun pertamanya marah-marah, pertamanya ribut, kita tahu ini kan jaiz. Oh iya jaiz. Jangan berhenti langsung gitu lah. Jadi orang yang nggak ngerti ini, nggak biasa membolak-balik makna ini, dia nggak punya rem. Artinya ketika terjadi sesuatu, masalah, bisa terus berkelanjutan. Marahnya lanjut, sedihnya lanjut, kecewanya lanjut, hasutnya lanjut. Kalau kita kan enggak. Nah, orang sudah berbolak-balik masalah ini, nggak akan berlanjut, nggak marah saat itu berhenti, kecewa saat itu berhenti, nggak terus doang ibu kenapa begini, karena tahu jaiz, tahu ini wajibnya begini. Jadi
Kamu harus bolak-balik perkara ini terus, jangan sampai berhenti di situ saja. Contoh lainnya apalagi perkara mustahil. Benda besar dimasukkan ke dalam benda yang kecil, bisa nggak? Benda besar masuk ke benda yang kecil. Motor masuk ke gelas, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa nggak? Motor masuk ke gelas, bisa nggak? Bisa nggak? Mana motor masuk ke gelas? Gelas segini. Nah, kalau pengen motor masuk ya gelasnya segini. Nanti motornya masuk, digoreng motornya. Lalu gelas segini, bisa nggak masuk motor? Bisa, motornya kecil. Kalau motor normal, gelas normal ya nggak bisa masuk. Hah? Hukumnya apa? Mustahil. Seorang ibu melahirkan anak lebih tua dari dirinya, bisa? Hah? Ada wanita melahirkan anak yang usianya lebih tua dari dirinya, ada nggak? Eh? Terus lahirnya gimana? Lahirnya ada kalau lebih tua dari itu lahirnya gimana? Itu perkara-perkara yang mustahil, sehingga kamu nggak bisa ditipu sama orang gitu loh. Nah, udah begini. Kamu nggak akan jadi orang yang gampang heran. Oh iya, oh masa? Karena kalian nggak pernah nyambung sama hakikatnya sesuatu, nggak ngerti hukum aslinya, nggak ngerti, maka gampang tertipu. Jadi yang mustahil bagi Allah nanti akan kita bicarakan. Karena pentingnya ngaji ini untuk apa? Karena nanti yang akan menentukan sahnya kamu mengenal aqaid 50 itu, kamu ngerti yang wajibnya mana dan yang mustahilnya mana, gitu loh. Kamu bukan disuruh ngerti, cuma ngerti aqaid 50 nggak sah, nggak memenuhi kriteria, nggak menggugurkan kewajiban, gitu maksudnya. Lah yang gugur kewajiban ya bagaimana? Aqaid 50-nya disertai kamu ngerti yang wajibnya mana, yang mustahilnya mana, yang jaiznya. Nah, itu baru mengukur kewajiban. Makanya kalau ngerti aqaid itu tergantung harus ngerti wajib, mustahil, jaiz. Berarti ngerti wajib, mustahil, jaiznya itu utama, gitu. Wajib juga. Kenapa? Karena kalau kamu nggak ngerti ini, kamu nggak akan bisa mengerti apa yang wajib pada aqaid yang penting. Ngerti mana wajib, mana mustahil, mana jaiz. Ulang-ulang. Yang pada Allah mana yang wajib, yang pada Nabi mana yang mustahil, yang pada kita mana mustahilnya. Terus ulang-ulang. Pada Allah mana yang mustahilnya, hingga nanti sesuatu yang sulit karena terulang-ulang jadinya bagi kamu, bagi orang lain, wah itu mah susah mikirnya. Bagi kamu, alah begitu aja kok susah. Karena kamu terbiasa mikir gitu. Kayak Imam Sanusi, ketika dia mengatakan dalil yang rumit, ini kan gampang. Imam Sanusi yang ngomong ya gampang. Kenapa? Dia terlatih untuk berpikir, terlatih untuk menemukan dalil, terlatih untuk biasa menempatkan sesuatu, hingga terbiasa. Yang mestinya orang itu harus membutuhkan penelitian, pendalilan yang sulit, bagi orang yang terbiasa jadi mudah. Lah faedah kemudahan ini untuk apa? Untuk nanti ketika keadaan-keadaan di mana kita berada pada kesempitan, sesuatu yang terdesak, sesuatu yang datangnya mendadak. Kayak apa contohnya? Kaget, musibah ini kan mendadak. Ketika hal itu terjadi, respon kita apa? Itu respon yang baik itu yang kita harapkan muncul dari diri kita. Lah respon baik itu muncul karena terbiasa berpikir tentang keadaannya sebenarnya. Oh ini jahat. Ketika terjadi, responnya baik nanti. Hingga sampai nanti ketika sakaratul maut, responnya pun baik gitu loh.
ngerti oh ini wajibnya begini. Hingga nggak terus menjadi orang yang kehilangan kendali ketika terjadi sesuatu, ada musibah, ada kejadian, ada kaget, kita nggak lepas dari rel wajib mustahil jaiz. Kan banyak orang, kenapa ini harus terjadi? Kenapa? Ya kenapa? Terserah yang bikin. Kenapa harus terjadi? Tuhan gak adil. Nggak adil. Tuhan justru gak adil. Banyak orang-orang begitu ya, yang sampai terlontar lisannya sesuatu yang gak pantas untuk diucapkan sebagai hamba. Kamu kalau berbuat dosa besar, zina, judi, riba, dosa apa saja, itu masih ketika minta ampun mudah ampunannya. Tapi ada satu perkara yang susah ampunannya. Apa? Kalau kamu sudah nggak ridho pada keputusan, kata Allah, kata apa? Dalam diskusi, man lam yardo ala qadai walam yasbir ala balai fatlub roban siwa. Kalau kamu nggak ridho pada aturanku, takdirku, nggak menerima, nggak mau sabar sama ujianku, cari Tuhan selain aku. Ini ancamannya apa nggak parah ini? Ini ancamannya bukan main-main, diusir. Sama aja begini, ente punya anak ente ngelakuin kesalahan apa saja, asal masih nganggep kamu bapaknya, minta maaf, dimaafin nggak? Tapi kan sudah anak kamu itu tidak menerima apa yang menjadi pemberian kamu, nggak menerima apapun yang di aturan kamu, maka kamu lu keluar aja dari rumah. Asal disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak mau, lu keluar aja. Dibeliin ini dibuang, beliin ini dibuang, beliin ini dibuang. Ini nggak ridho sama pemberiannya. Oh masa cuma segini pak, masa? Lu cari bapak lain aja lah, saya cari bapak gua lah. Kalau ada orang nggak mau menerima sesuatu yang Allah berikan, maka ancamannya ini. Ya, kayak sekarang keadaan corona ini, hati-hati yang sampai ngomong mencaci maki corona ini. Corona sialan, dia nggak melihat ini sebagai ujian yang dijanjikan oleh Allah. Nggak ada yang terjadi sendiri, jadi nggak boleh kita cari. Nah, orang yang nggak terbiasa melihat itu nggak akan bisa menempatkan, jadi bisa menganggap sesuatu yang keluar dari takdirnya Allah, sesuatu yang keluar dari kehendaknya. Ini perkara yang mustahil. Kemudian wal jaizu, yang ketiga jaiz menurut hukum akal. Waladhi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi taratan ukhra. Jaiz itu perkara yang diterima oleh akal wujudnya dan diterima oleh akal pula wujudnya secara bergantian. Jadi akal itu menemukan berarti 3 perkara, bukan membuat, bukan ya, tapi menemukan. Menemukan itu berarti barangnya sudah ada gitu loh. Saya nemu HP sudah ada belum? Sudah ada. Bukan bikin, bukan. HP-nya belum ada, kamu bikin juga nemu, namanya bikin. Akal nemu wajib, akal nemu mustahil, akal nemu jaiz, itu barangnya sudah ada. Jadi jaiz itu kata akal apa? Sesuatu yang bisa diterima oleh akal adanya dan bisa pula diterima tiada. Kalau wajib kan akal tidak menerima tiadanya. Kalau mustahil akal tidak menerima adanya. Kalau jaiz
Akal menerima adanya dan menerima tiadanya dengan jalan bergantian. Maksudnya enggak ada dan tiada bareng, itu enggak bisa gitu loh. Gelas ini boleh ada, boleh juga enggak ada. Ya. Ini dua perkara ini akal nerima. Kalau ngomong gelas ada, akal ya boleh aja. Gelas tiada, apa kata akal? Boleh. Namanya akal menerima dua keadaan pada gelas ini asal keadaannya berganti. Kalau ini gelas ini ada dan tiada bareng, gimana sih Pak? Oh ada dan tiada itu berlawanan, nggak bisa kumpul jadi. Maka yang bisa diterima oleh gelas ini hanya salah satu, ada atau tiada. Nggak bisa ya ada ya tiada. Ini ya gelas yang gerak, juga gelas yang ini gelas yang putih dan yang hijau mana ada. Ini gelas yang hidup yang mati mana ada. Ini sesuatu yang berlawanan nggak akan mungkin kumpul pada satu wujud. Lah, akal menerima, jais itu menerima keduanya bisa diterima oleh akal. Adanya diterima, tiadanya juga. Coba apa? Geser. Dia bukan bagian eksekusi, tenang aja. Fa'in qala inna Zaidan la waladan lahu. Kalau diomong begini, Zaid itu nggak punya anak. Kalau kamu dapat informasi itu, yang di pikiran kamu apa? Hah? Boleh apa? Oh nggak mungkin, masa Zaid nggak punya anak? Kok kaget begitunya? Boleh aja, Zaid punya anak ya boleh, nggak punya anak boleh, gitu. Jais. Jangan kaget, ada orang, si Anu mati, masa mati kok mati kok, nggak boleh mati. Sakitnya apa? Nggak sakit, masa nggak sakit pakai lagi. Orang yang nggak ngerti hukum akal itu kaget-kagetan terus, jantungan lah betapa aja. Tapi kalau sudah paham masih saya kamu nggak jantung mau tahu. Oh ini sebelum mati aja bakal mati, kamu sudah tahu, apalagi dikasih tahu itu mati pas cocok gitu. Ngomong apa lagi? Ini masih sudah waktunya, gitu sudah jadwalnya. Jadi nggak gampang bingung, orang nggak paham. Ada corona bingung, nggak ada corona bingung. Ini nggak bingungnya apa? Orang begitu itu dapat duit bingung, nggak dapat duit bingung. Oh yang sana bingung. Nanti dapat duit berantem, nggak dapat duit berantem. Dapat duit berantem baginya, belum dapat duit berantem hayalannya. Pokoknya gue sekian, gue bisa, gue sekian. Otaknya itu nggak. Ada orang datang ke Ambawa gitu, bang ini saya mau ada proyek bang, insya Allah hasilnya sekian M bang. Ya udah itu yang nanti yang separuh sekian M kamu sumbang ke pondok. Oh ya nggak bisa bang. Barangnya belum ada, ribut. Begitu otaknya. Kalau kamu kan oke, kalau ada duitnya nanti. Tapi duitnya ada, kayaknya lain urusannya. Sudah kalau begitu kan berapa aja yang penting. Ada orang-orang begitu aja. Kadang-kadang urusannya nggak nyambung sama wajib mustahil. Jadi kamu harus mampu memahami ini. Sulit, Bib, nggak ada sulitnya. Kalau punya kemauan nggak ada. Orang bodoh masalah apa saja yang lain itu nggak boleh kamu bully.
dia nggak ngerti ilmu matematika, kamu nggak boleh bully. Dia nggak bisa bahasa Inggris, kamu nggak boleh bully. Dia nggak bisa nahwu, kalian kamu nggak bisa bully. Kalau ada orang kok nggak ngerti wajib mustahil jaiz, goblok kamu nggak boleh. Karena mungkin ini penting bagi dirinya sendiri. Yang jadi pokok manusia itu ngerti wajib mustahil, karena kerjanya akal. Sama kayak mata itu ngerti merah, kuning, hijau, itu kerja dasarnya mata gitu loh. Kerja dasarnya akal itu bisa menemukan wajib mustahil. Kok sampai nggak ngerti, goblok kamu gitu. Bisa boleh kamu bully, apalagi nggak ngerti yang wajib bagi Allah. Wah ini ya sudah bukan dibully lagi ini. Ada seorang muslim kok nggak ngerti yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah nggak ngerti, yang wajib bagi Nabi nggak ngerti. Wah, ini bukan dibully lagi sudah ini ya. Bisa dilecehkan, bisa dihinakan. Kenapa? Karena berbahaya. Orang yang begini nih kalau sampai jadi contoh, sampai ngeluarin fatwa, wah sangat rusak semua itu. Yang penting orang yang punya himmah kuat, punya kemauan kuat untuk selamat di akhirat, dia nggak akan ridho dirinya diperselisih. Dia nggak akan rela dirinya dalam kebingungan, saya ini selamat apa enggak, amal saya ini sah apa enggak. Dia nggak ridho, dia mau amal yang dikerjakan disepakati ulama itu sah. Itu orang yang punya kemauan besar untuk selamat nanti di akhirat. Orang yang nggak ngerti wajib mustahil jaiz, nggak ngerti aqaid yang 50, itu ulama sepakat semua kafir. Nah, yang ulama beda itu ngerti aqaid homsin, tapi dalilnya dengan ikut-ikutan. Tapi ngerti dulu aqaid homsin, tapi dalilnya ikut-ikutan, itu diperselisihkan antara sah imannya atau tidak sah imannya. Lah, yang ulama sepakat bagaimana kalau imannya disertai dalil. Kalau ngertinya aqaid disertai paham wajib mustahil jaiz, itu ulama semua sepakat. Lah, orang yang punya kemauan kuat tadi pinginnya yang begini. Yang ulama semuanya jangan cari sesuatu yang ulama itu cuma satu yang ngomong. Oh, yang penting kan ada satu yang ngomong. Ya kalau bener. Nah, kalau pas salah, berarti kamu untung. Ini sesuatu yang kalau kamu salah selamanya kamu salah, masa mau untung-untungan? Itu nggak bisa. Orang yang ingin selamat, ingin keadaan dirinya betul-betul ada ulama yang menjamin sahnya amal perbuatan seorang muslim. Lah, ulama mazhab ini bertanggung jawab. Orang yang amalnya begini sah menurut syariat. Adapun pahalanya itu urusannya Allah. Urusan nanti diterima di akhirat itu urusan Allah. Kita bicara hukum dunia. Hukum dunia itu kalau kamu nggak sah amalnya, maka akan ada nanti ada had, ada hukuman, dianggap kamu melanggar. Tapi kalau kamu sudah sah, dianggap kamu menyelesaikan sebuah perintah. Nah, kamu nggak melanggar hukum aturan yang lainnya. Ini hukum dunia yang diputuskan atau yang dipakai oleh para ulama. Hingga kita bicara ini sesuai dengan apa yang jadi tuntunan atau aturannya para ulama. Siapa yang melakukan halnya begini, maka ulama semua sepakat sah. Kayak contoh orang Jumatan, kata madhab yang satu 3 orang boleh, madhab yang satu 12 orang boleh. Imam Syafi'i aja di qaul qadimnya 12 orang boleh. Ini kan ulama khilaf. Lah yang sepakat semua sah gimana? Oh, 40 orang. Kalau sudah 40 orang semua sepakat, oh ya sah Jumatnya. Lah pakainya ya begitu yang 40. Jangan carinya 3 orang yang penting ada yang ngomong sah. Nah, ini cari mudah, dicari gampang. Ya kalau pas bener. Nah, kalau pas salah gitu. Tapi kalau semuanya ulama menyepakati, yang tanggung jawab banyak. Dan yang tanggung jawab semuanya para ulama, tidak orang sembarangan. Ini
hukum yang harus kita tahu, wajib, mustahil, jaiz. Jaiz itu diterima oleh akal adanya dan diterima oleh akal tiadanya. Oh si anu turun jabatan, nggak usah kaget. Oh si anu sekarang naik jadi menteri, boleh. Orang yang paham ini nggak mudah kaget karena bisa menerima dua kejadian itu bisa bergantian terjadi. Gunung pindah, jadi begitu. Akhir zaman nanti kalau gunung sudah pada bergerak, gunung bergerak, ini mikirnya apa coba? Mikir kamu gunung bergerak itu apa? Pindah? Mana ada orang pindah gunung? Bukan dikeruk habis dipindah. Jadi tahunan lagi gunung dipindah. Sekarang Saudi habis gunung, habis gunung pada pindah. Itu tanda akhir zaman. Lihat dulu boro-boro orang Arab mikir gunung pindah gunung. Waktunya cadas di Palu bunyinya ting, bagaimana mau malu. Sekarang kalau nanti gunung pada bolong, orang Arab dulu gunung bolong diapain ya Rasul? Pokoknya bolong gunungnya. Sekarang pada bolong buat terowongan sono, terowongan. Gunung pada bolong. Jadi sesuatu yang boleh terjadi, yang akal itu boleh. Selagi itu perkaranya jaiz, yang akal bisa menggambarkannya, maka itu bisa dibenarkan atau diterima oleh akal. Contohnya waladan li Zaid wa adamuhu, Zaid itu punya anak ya boleh, nggak punya anak juga boleh. Bisa dikelak biwujudihi wa adami. Fahadihil aksa mutalata, maka pembagian yang tiga ini atau batasan akal yang tidak keluar dari tiga perkara ini, yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaid, maka tergantung kepada ketiganya sahnya pemahaman aqaid seseorang. Nanti kamu paham aqaid yang 50 itu sah kalau kamu paham wajib mustahil. Kalau enggak, aqaid kamu apal-apalan. Aqaid kamu kayak anak kecil yang TK yang cuma ngapalin sampai gede. Karena nggak ngerti mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz pada aqaid tersebut. Fatakunu hadhihi thalathati wajibatun ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa. Maka memahami wajib mustahil jaiz itu hukumnya wajib juga. Tergantungnya sesuatu yang wajib pada sesuatu yang wajib. Di perkara wajib itu bisa bergantung pada yang wajib lainnya. Contoh begini, kamu disuruh sholat, sholatnya harus pakai wudhu, maka wudhunya juga wajib. Atau yang lain yang nggak wajib, kamu disuruh betulin genteng, kamu suruh betulin genteng. Nah untuk naik genteng kamu nggak bisa kecuali pakai tangga. Maka walaupun nggak ada perintah ngambil tangga, tapi nyarinya tangga hukumnya maka wajib. Nah saya nggak bisa naik genteng tanpa tangga. Walaupun di perintah itu nggak ada ambil tangga, naik genteng, betulin, nggak ada perintahnya, nggak ada. Perintahnya cuma betulin genteng. Tapi untuk naik ke genteng perlu tangga. Maka nyarinya tangga hukumnya wajib. Sama begini, perintahnya kenal Allah. Kenal Allah itu bagaimana? Ya mengenal apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz. Maka ngerti wajib mustahil jaiz hukumnya menjadi wajib. Jadi tergantungnya kamu sah mengenal aqaid 50 tergantung pada pemahaman kamu pada wajib mustahil jaiz. Orang sekarang nggak paham ini, nggak ada. Coba kamu bicara di pondok-pondok atau bicara di sekolah-sekolah keagamaan, hidaiyah, sanawiyah, aliyah, atau masjid taklim, atau sama kiai lah, apalagi yang orang-orang muslim awam. Wajib itu
itu ada berapa? Wajib itu apa? Orang kalau misalnya wajib itu apa, mesti ya kalau dikerjakan dapat apa? Kalau ditinggalkan itu orang yang nggak ngaji begitu. Nah, kalau kamu tanya wajib itu ada berapa? Wajib itu apa? Tanya wajib menurut apa? Nah, wajib itu nggak hanya menurut hukum syariat saja. Ada wajib pula menurut hukum akal. Ada wajib menurut hukum syariat. Ada wajib menurut hukum adat gitu loh. Ini harus nih kalau ada api dibakarkan ke kayu, kayunya kering nih harus terbakar nih. Ini harusnya menurut hukum ada. Jadi wajib itu jangan diukur hukum syariat saja. Kamu harus ngerti namanya hukum, ada hukum akal, ada hukum syariat, ada hukum adat. Maka wajib mustahil jaiz ini diantara dasarnya berpikirnya manusia. Manusia yang berakal maka ya harus paham wajib mustahil. Terus ini malah lebih lagi nih. Paham wajib mustahil jaiz, paham aqaid tergantung pada paham wajib mustahil jaiz. Maka memahami wajib mustahil jaiz hukumnya wajib. Li'anna ma yatawaqqafu alaihi wajib yakunu wajiban. Karena sesuatu yang tergantung kepada wajib maka jadinya juga wajib. Kalau perintah betulin gentengnya itu wajib, maka ngambil tangganya juga wajib. Karena saya nggak bisa naik tanpa tangga. Bal qala Imamul Haramain. Apa yang dikatakan? Qala Imamul Haramain. Imam Haramain ini ismuhu Abdul Malik bin Abdullah walaqabuhu Imamul Haramain, karena dia adalah orang yang menjadi pemberi fatwa di Mekah dan Madinah. Imamul Haramain. Namanya siapa tadi? Abdul Malik bin Abdullah. Apa kata beliau? Inna fahma hadhihi salatah, sungguhnya memahami tiga perkara ini, hiya nafsul akli, maka itu adalah pokok dasarnya orang berakal. Orang berakal dasarnya disebut orang berakal kalau paham wajib mustahil, maka bisa disebut ini akil gitu loh. Ada akil, ini orang berakal, maka apa ukurannya? Paham wajib mustahil. Faman lam ya'rifha, kata Imam Haramain, siapa yang enggak mengetahuinya, ai ditafsiri lam ya'rif makna wajib wa makna mustahil wa makna jaiz falaisa biakilin, maka dia enggak disebut orang. Jadi apa namanya? Namanya apa terus? Ya namanya magrum apalagi. Kalau nggak berakal berarti. Nah, jadi orang yang nggak paham wajib mustahil jaiz, kata Imam Haramain, kamu jangan nyalain saya ngomongin doang, saya bacain doang. Dan kata kiai, itu ada dua, ada gila swasta, ada gila negeri. Gila negeri itu yang telanjang di jalan tuh resmi. Kamu kalau gilanya begitu aman malah, bebas hukum maksudnya, nggak disuruh sholat, nggak disuruh puasa, nggak disuruh, aman dah pokoknya dah, asal gobel di jalan, nggak aman dah. Terus kenapa kok negeri? Karena kamu punya jaminan dari pemerintah. Di mana? Grogol. Kalau masuk sana kamu punya kamar sendiri, jatah makan, obat, dijamin negara lah gitu kan. Nah, kalau swasta, gila swasta ya pribadi, gak ada yang ngurusin maksudnya. Artinya
kayaknya itu waras, kayaknya pakai dasi, kayaknya pakai mobil, tapi ditanya ilmu tentang ekonomi ngerti, ilmu tentang astronomi ngerti, ilmu kedokteran ngerti, ilmu tentang hukum ngerti. Ternyata nah kamu ngerti tentang sifat-sifat Allah nggak ngerti, wajibmu saja ngerti nggak ngerti. Ini gila swasta, ini gila ini. Mana disebut gila? Ilmu yang lain ngerti malah dasar akalnya enggak. Kayak kata apa ya, yang begitu dibully nggak apa, itu jangan diomong sia, jangan gila lu, goblok lu, itu nggak ngerti. Kenapa? Karena kewajiban harus orang itu sampai paham ini. Kalau nggak paham ini bagaimana mau disebut orang berakal? Jadi kalau orang ahli fikih menyebut tamyiz itu disebut bagian dari pendahuluannya orang berakal, namanya tamyiz. Apa ukuran tamyiz itu apa? Ukuran tamyiz itu bisa cebok sendiri. Dia mengatakan oh bisa bedain mana kanan mana kiri. Karena ada orang yang sampai gede nggak bisa kanan nggak bisa kiri, kanan ke kiri kanan ini kanan kiri itu oh ya itu kok kadang kayak ada juga itu yang begitu itu gede itu aja belum tamyiz tapi kan nggak bisa buat ukuran yang buat ukuran apa? Yang buat ukuran ya ini ngerti wajib mustahil itu ukurannya sudah begitu loh. Jadi kalau ada orang kok sampai nggak ngerti ini berbahaya. Ini bahaya itu dia nggak akan bisa nanti memilah-milah mana hak-haknya Allah, mana haknya Rasul, mana hak pribadinya, nggak bisa milah-milah gitu loh. Haknya Rasul nanti ditabrak-tabrak, haknya Allah nanti ditabrak. Ya Allah ada di atas, ditanya Tuhan di atas apa di bawah? Gimana ya? Atas apa bawah? Ini kok Tuhan aja nggak bisa. Jadi kan kadang-kadang nggak ngerti wajib mustahil jaiz. Orang yang ngerti wajib mustahil tanya Allah di atas atau di bawah? Allah mustahil butuh pada sesuatu. Atas bawah itu sesuatu, Allah nggak butuh segalanya. Ini orang yang paham wajib mustahil akan tahu mana hak-haknya Allah. Jadi kata Imam Haramain, orang yang nggak paham ini itu sama saja orang yang tidak berakal. Fa'idha qila huna al-qudratu wajibatun lillahi karena makna qudratullahi la yusaddiqul aqlu bi'adamiha. Kalau dikatakan begini, Allah itu kuasa, Allah itu kuasa, Allah itu mampu menciptakan langit bumi, maka kata akal apa? Ya gak mungkin Tuhan itu lemah, itu pasti Tuhan itu kuasa. Kamu bisa mutusin itu wajib bagi Allah. Mustahil kalau kuasa itu nggak ada pada Allah. Ya, akal nggak menerima kalau Allah itu nggak punya sifat kuasa. Bukan, oh masa kuasa ya? Wah, ente ini waras apa enggak? Kita Tuhan Maha Kuasa kok malah bingung. Apa iya? Nah, kamu anggap Tuhan itu bisanya apa? Tuhan Maha Kuasa kok bingung. Jadi kalau ada orang ngomong Tuhan itu Maha Kuasa, maka akal yang normal akan mengatakan oh memang wajib. Akal nggak menerima kalau kuasa itu tiada bagi Allah. Li'anna al-wajib walladzi la yusaddiqul aqlu bi'adamihi kama taqaddam, sebagaimana yang telah diterangkan dalam perkara dalam penjelasan makna wajib menurut hukum akal. Wa amma wajib bimakna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Adapun wajib yang maknanya perkara yang diberikan pahala ketika mengerjakannya dan disiksa ketika meninggalkannya, fahuwa makna akhor, itu makna lain. Laisa murada fi ilmi tauhid, itu bukan makna wajib dalam pelajaran ilmu tauhid. Kalau kamu mau ngomong wajib pada ilmu tauhid, mesti maknanya wajib akal gitu.
Kalau sudah wajib dimaknai selain akal, itu dipakai di selain hukum ilmu ilmu fikih, bicara ilmu tafsir, ilmu hadis, wajib di situ maknanya pasti yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat. Jadi maknal akhor laisa murada fi ilmi tauhid. Fala yastabihu alaikal amru, maka wahai saudaraku, janganlah kamu persamakan dua perkara ini. Hati-hati nih. Makanya di dalam nagomnya apa? Aqidatul Awam itu ada kan? Wa ba'da lam biwujubil ma'rifat, biwujubil ma'rifat min wajibin lillahi isyrina sifat. Wa ba'du apa? Fa'lam biwujubil ma'rifat. Setelah kamu itu paham tentang apa yang menjadi kewajiban kamu memahami aqaid yang 50, maka diwajibkan pada kamu. Ada dua wajib, wajib bagi Allah dan wajib bagi kamu. Bedanya apa? Ini enggak apa-apa. Diwajib kalau pada kita itu mesti wajib syar'i gitu loh. Wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, wajib yang disandarkan pada amalnya hamba, mesti wajibnya wajib syar'i. Kalau wajib kok pada Allah, mesti wajibnya wajib akli. Masa ada Allah wajib syar'i bagaimana? Allah wajib kudrat. Oh, kalau Allah kudrat dapat pahala gitu. Kalau nggak kudrat dosa gitu. Itu nggak cocok, makna itu nggak cocok untuk dimasukkan pada makna ilmu tauhid. Maka jangan sampai kamu keliru memisahkan dua ini. Naam, laukila apabila dikatakan yajibu ala mukallafin, wajib bagi mukallaf i'tiqada qudratullahi ta'ala, kanal makna, apa maknanya? Wajib bagi mukallaf mengetahui sifat kudrat bagi Allah. Hukumnya apa itu? Wajib ini wajib apa? Wajib syar'i. Wajib bagi mukallaf mengetahui wajib kudrat bagi Allah. Wajibnya kudrat bagi Allah apa itu? Wajibnya bagi mukallaf wajib. Ini kamu harus tahu ini. Kalau kamu nggak tahu nanti bingung. Allah wajib ada. Kok Allah kok wajib ada? Bagaimana sih wajib itu kan? Kamu nggak ngerti apa itu wajib mustahil jaiz sih begitu. Nggak bisa menerapkan bahwa ini ada hukum yang berbeda dengan hukum fikih yang biasa dipelajari. Karena kamu sering ngajinya kitab fikih, ya isinya itu doang, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, bolak-balik di situ aja. Begitu nginjak ilmu tauhid baru kenal, oh ada wajib, mustahil, jaiz. Maka dikatakan di sini jangan sampai kamu nggak bisa memisahkan antara mana wajib dalam ilmu tauhid dan wajib selain dalam ilmu tauhid. Laukila yajibu ala mukallafin i'tiqad qudratullahi ta'ala, kanal makna yusabu ala dzalika wa yu'aqabu ala tarki. Maknanya diberi pahala siapa orangnya yang mengetahui Allah itu bersifat kudrat, dan diberikan siksa bagi orang yang tidak tahu kalau Allah bersifat kudrat. Fafrik, maka pisahkanlah baina ayyuqala i'tiqadu kadza wa i'tiqadu kadza wajibun, wa baina yuqal wa baina ayyuqalal ilma masalan wajibun. Beda ini. Kamu harus bisa membedakan antara wajib meyakini dan wajib bagi Allah. Wajib meyakini itu berarti perbuatan siapa? Perbuatan mukallaf, maka hukumnya wajib syar'i. Wajib bagi Allah, hukumnya wajib akli. Kamu harus bisa misain dua perkara ini.
Li'anna idza qila al-ilma wajibun lillahi ta'ala kanal makna annal ilma Allah ta'ala la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Maka itu makna wajib menurut hukum akal. Wa amma idza qila i'tiqadul ilma wajibun, apabila dikatakan i'tiqadul ilma, meyakini sifat ilmu bagi Allah itu wajib, maka itu hukumnya wajib syar'i. Kanal makna yusabu in i'tiqada dzalika wa yu'aqabu in lam ya'taqid. Apabila kita tidak meyakininya maka akan diberikan siksa. Fahris dikatakan lagi sudah fahrik di atas, lagi fahris alal farqi bainahuma, maka perhatikan betul-betul, ditekankan, perhatikan betul-betul antara perbedaan keduanya. Wala takun, jangan sampai kamu itu mimman qallada fi aqaidid, termasuk dalam orang yang taklid, yang ikut-ikutan dalam urusan aqaid di dalam agama. Jangan kamu ikut-ikutan untuk urusan masalah dasar-dasar agama. Ini bahaya kata ulama. Kenapa? Fayakunu imanuka mukhtalifan fihi, iman kamu diperselisihkan sama ulama. Sah, ini mau nggak sah, kan berat. Ada iman kok kan berat. Kamu punya uang, mau belanja ke warung. Di warung uang kamu diributin. Palsu kayaknya Pak, saya nggak terima lah. Pindah warung lagi, palsu Pak. Warung lagi, palsu Pak. Ribet nggak kira-kira? Sampai ketemu warungnya pojok, maka matanya tebel. Oh ini asli nih, ya Pak, asli Pak. Nah, ya. Diperselisihkan. Tapi kalau uang kamu kok beres, di sini diterima, sana diterima, sana kan enak, kamu nggak berselisih apa-apa. Ini apalagi masalah iman. Kan dikatakan tadi, orang yang betul-betul punya himmah yang kuat nggak akan rela dirinya itu terjerumus kepada iman yang diperselisihkan. Dia nggak akan mau ikut-ikutan. Dia mau tahu, mau cari tahu bahwa iman saya itu betul-betul disepakati benarnya oleh para ulama. Fatakunu imanuka fayakunu imanuka mukhtalifan fi wa takhallada finnar. Orang yang taklid itu termasuk orang yang khulud di dalam api selama-lamanya. Kata Indah man yakulu layak fit taklid, bagi pendapatnya ulama yang tidak membolehkan kita untuk taklid. Jadi taklid itu nggak boleh. Nggak bolehnya nggak cuma dosa, nggak bolehnya sampai kafir. Kamu akan selamanya di neraka kalau kamu ikut-ikutan masalah iman kepada Allah. Imannya diperselisihkan. Lah, berselisihnya antara apa? Bukan dosa dan pahala. Berselisih dosa pahala mah biasa. Kunut, satu boleh, satu nggak boleh. Nah, itu urusan kecil. Tahlil boleh nggak boleh itu urusan kecil. Kalaupun saya langgar hukumnya apa? Dosa. Kartu apa? Kuning. Gitu loh. Pelanggarannya nggak pelanggaran berat, itu perselisihan yang namanya rahmat, gitu loh. Ulama ini mengatakan begini, ini rahmat. Tapi kalau perselisihan masalah akidah, wah ini berbahaya. Jangan sampai kita berselisih masalah akidah. Nah, kita kepentingan untuk tahu ini. Lah, kenapa kok nggak boleh? Karena berselisihnya bahayanya langsung
khulud finnar, neraka kamu selamanya. Bukan cuma neraka yang incip-incipan, bukan, ini nerakanya selamanya. Termasuk khulud finnar. Khulud finnar itu berarti kamu bareng sama kafir, bareng sama munafikin, masuk ke situ semua. Enggak bareng sama sama nerakanya orang-orang muslim, beda. Ada nerakanya orang muslim, ada nerakanya orang kafir. Sudah digambarkan apa? Neraka itu kok disab 7. Yang paling atas itu nerakanya orang muslim. Ini bawahnya lagi. Nerakanya orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi. Sampai di bawah sendiri apa? Munafikin, paling bawah. Munafik itu lebih dosanya lebih berat dari orang kafir. Kalau kafir sekalian mending lah, kalau munafik. Jadi kalau yang sudah masuk kelompok ini, nanti kalau lewat jembatan Sirat, sebelum masuk pintu pertama itu pertanyaan tentang syahadat. Gagal di pintu pertama, cek masuk kelompok mana kamu, Yahudi, Nasrani apa? Oh saya taklid pak, lift. Mana Yahudi lift? Nggak pakai lantai lagi, nggak pakai lewat jembatan, enggak, langsung lift ke bawah. Siapa kamu? Oh munafik. Nomor 7 ini. Mereka masuk. Ini gambaran yang disepakati ulama, apa yang diambil dari pendapat salah satu ulama. Siapa ulamanya? Imam As-Sanusi radhiyallahu anhu bersama para imam-imam yang lainnya. Siapa di antaranya? Imam Haromain, Imam As-Sanusi. Ini pendapat-pendapat yang mengatakan sampai kamu taklid masalah iman, hati-hati. Jadi nggak sembarangan masalah apa itu, nggak sembarangan, harus kita betul-betul punya pedoman, punya pegangan di dalam masalah iman kepada Allah. Karena iman kepada Allah ini dasar perkara. Meleset sedikit bisa menjadi orang yang murtad, meleset sedikit jadi orang yang kafir. Kesalahannya menjadi kesalahan kartu merah, bukan kesalahan kartu kuning lagi. Apa kata Imam Sanusi? Ini pendapat Imam Sanusi ini. Fatakhallada finnar indama yaqulu la yakfi taklid. Qala Sanusi, berkata Imam As-Sanusi, walaisa yakunu syahsin mu'minan, maka seorang laki-laki tidak disebut sebagai orang yang mukmin. Idza qala ana jazimun, ketika dia mengatakan aku mantep bil aqaid, tentang aqaid, mantep tentang aqaid, kan beres. Kalau kata pendapat yang lain kan yang penting mantep, yang penting mantep. Kata Sanusi, tidak disebut mukmin kalau seseorang itu mengatakan saya mantep pada aqaid yang diajarkan oleh bapak-bapak saya, walau kotok tukot an, walaupun saya dicincang, dimutilasi, dipotong-potong juga. Nah, sudah pol ini. Sudah ancaman yang puncak, maksudnya kamu dimutilasi, kamu nggak akan geser. Walau kotok tukot an la arji'u an jasmi hadza, saya nggak akan geser dari keyakinan ini. Kayaknya kan hebat, mantep banget nih orang, sampai walaupun dibunuh nggak akan pindah dari kemantepannya. Tentang siapa? Nggak sah. Kan berat, udah ngototnya begitu kencang, nggak sah. Bala yakunu mu'minan, maka dia tidak menjadi orang mukmin hatta hingga dia ya'lamu kulla aqidatin min hadhil khamsin bidaliliha, hingga dia paham aqaid khamsin beserta dalilnya. Dia yang di atas itu ngerti aqaid tapi nggak ngerti dalilnya. Mantep. Mantepnya dari mana? Mantepnya kata orang
Kamu tahu nggak Tuhan ada? Oh, Tuhan ada. Kata siapa? Kata bapak saya. Ya, benar. Kok sampai ada orang iman adanya Allah, tapi kata bapaknya, nah ini tidak sah. Allah itu ada. Kamu kok sholat kenapa? Oh, saya sholat kan iman sama Allah. Emang Allah ada? Ada, kata siapa? Kata bapak saya ada. Dia ada orang kok sampai imannya kepada Allah begitu, maka kata Imam Sanusi, imannya nggak sah. Karena imannya masih sama dengan imannya orang-orang di luar agama Islam. Ukurannya apa ukurannya? Ukuran yang memutuskan kekafiran seseorang yang taklid. Apa ukurannya? Kok bisa kalau sih ngomong, oh kafir itu orang yang. Ukurannya mempersamakan. Kalau akal itu kerjanya mikir, akal kerjanya mikir, berarti yang kerjanya mikir akalnya siapa? Semua manusia. Standar ini, semua manusia akalnya harus mikir. Kalau nggak mikir, nggak ngerti dalil, maka dia nggak selamat. Akalnya orang Kristen, anaknya nggak mikir bapaknya bener atau enggak, kafir. Kafirnya gara-gara apa ini? Nggak mikir. Percaya kata bapaknya tanpa mau dikontrol, tanpa mau diteliti bapaknya bener atau tidak, maka dia dikafirkan. Gara-gara yakin. Coba kamu tanya anak orang Kristen, kamu yakin nggak sama kata bapak kamu? Kamu saya potong-potong masuk Islam ya? Wah mau. Sama kayak anaknya orang Islam. Kamu saya potong-potong masuk Kristen ya? Oh nggak bisa. Tetap saya di sini. Dianggap masih sama ini. Sama-sama ikutan gitu loh. Lah kalau yang ikut-ikutan Kristen ini masuk neraka, lah ini. Oh ini nggak apa-apa. Ini protes dong. Enak aja. Saya nggak mikir masuk. Lah ini nggak mikir kok nggak neraka, gimana sih? Ya neraka juga dong. Ini imbang namanya. Jadi siapa saja yang akalnya nggak mikir, nggak menemukan kebenaran agama, itu satu bendera gitu loh. Satu kelompok. Maka dikatakan masuk dalam kelompoknya orang-orang yang khulud finnar, nerakanya selama. Kata ulama sebagian lagi, oh nggak apa-apa. Ini kan sudah yakin, dan yakinnya yakin yang benar gitu loh. Kalau ini gimana? Ini yakin, tapi yakin yang enggak benar. Ini masih ketolongan gara-gara yakin yang benar walaupun nggak punya dalil. Ini kata sebagian. Jadi iman kamu diperselisihkan apabila kamu ikutan masalah akidah. Pendapat yang mau dipakai yang mana pendapatnya? Pendapat yang mau dipakai yang mana? Kok ada dua pendapat ini, yang mau kita pakai yang mana? Kalau ibaratnya dokter, dua ini, satu dokter spesialis, satu dokter umum. Kamu kalau berobat, milihnya ke dokter spesialis atau umum? Ya lihat kantongnya Bu. Kalau kantongnya rada ini spesialis, kalau tipis ya umum dah, nggak apa-apa lah gitu. Sama kayak begini, kalau otak kamu kok cerdas, oh spesialis, nggak bisa itu kafir udah pokoknya. Nah, otaknya kok saya ini aja lah, ya umum aja lah, nggak apa-apa. Jadi kalau yang punya semangat, punya keinginan selamatnya kenceng kuat, dia nggak mau gitu loh. Dia mau milih yang pasti gimana? Ini saya ikut aja. Karena sesuatu yang meragukan, sesuatu yang masih diperselisihkan, ini sesuatu yang bisa mengalami keadaan yang lain. Tapi kalau sudah disepakati ulama, maka itu jalan yang harus kita ambil, nggak usah dipikir lagi jalan itu. Jalan yang pasti benarnya karena disepakati oleh seluruh ulama. Ulama yang ahli pikir aja sepakat semua, lah apalagi kita yang abal-abal begini. Ya, jadi
pendapat Imam Sanusi ini jadi alasan kuat kenapa madhab Sanusiyah, kenapa pengikutnya Imam Sanusi mengkafirkan orang yang ikut ikutan. Gitu. Wa taqdimu hadhil ilm, apa sambungannya? Wa taqdimu hadzal ilma, dan mendahulukan belajar ilmu ini fardun. Mendahulukan belajar ilmu tauhid fardun, hukumnya wajib. Kama yukhadu min syarhil aqaid, sebagaimana yang diambil dari syarahnya kitab-kitab aqaid. Kalau belajar mendahulukan ilmu tauhid wajib, berarti membelakangkannya apa? Apa? Tapi ada toleransi. Saya mau fikih dulu gimana, Bib? Fikih dulu tapi harus setelahnya tauhid. Gitu loh, jangan fikih sampai kedalaman sampai tauhidnya. Perlu tauhid, fikih aja. Wah, rusak. Dikira terus selamat, nggak bakal selamat, nggak bakal kamu. Orang yang ahli fikih, mau ahli apa fikihnya nggak ngerti tauhid, mesti rusak ibadahnya. Karena mengatakan apa? Air bisa menyucikan, ibadah bisa memasukkan ke surga. Itu rusak. Dalam mana apa hakikat rusak. Yang masukin kamu ke surga bukan amal kamu, bukan ibadah kamu. Walaupun kamu sholat, kamu puasa, kamu haji, kamu masuk surga bersama amal kamu, tapi amal kamu nggak bisa memasukkan kamu ke. Ada orang punya amal 1000 tahun, 1000 tahun amalnya tanpa maksiat, taat selamanya. Begitu masuk ke akhirat, masuk surga, Allah bertanya, wahai hambaku, kamu tahu nggak kenapa kamu saya masukin surga? Tahu ya Allah. Saya kan nggak pernah maksiat ya Allah. Saya selalu taat ya Allah. Kamu masuk surga karena rahmatku, bukan karena amalmu. Ya nggak bisa ya Allah, kan saya sudah amal 1000 tahun, nggak pernah maksiat lagi. Yang lain pada minum, yang lain saya enggak. 1000 tetap maunya masuk surga karena kata Allah apa? Ya sudah masuk. 1000 tahun keluar, pindah neraka. Kok neraka ya Allah? Nggak selesai amal kamu kan 1000 tahun. Loh, katanya surga selama-lamanya. Yang selamanya itu rahmatku, bukan amalmu, bukan. Amal kamu seberapa? Saya mau nanya, orang macul sehari berapa? Bayarannya berapa sehari orang macul? Macul gali kuburan itu berapa bayarannya? Mak, lo biasa nulis. Yang digali banyak. Oh, cepat berlima. Ada meninggal. Berlima ya. Saya bagi 5. Kalau kopi agak gedean. Itu kalau gali lubang kubur itu kira-kira berapa menit? 10 menit bisa selesai? 10 menit selesai nggak? Capek? Sama orang sholat 5 menit 10 menit sampai mana? Sampai mana? Terus kamu minta bayaran lebih gede dari kamu, itu pikirannya bagaimana sih? Mau cuma jengkang, jengking, ceban bayarannya mestinya asra alaf. Ya enggak dong, surga dong. Alah, ngimpi apa? Orang mau sholat 5 menit bayaran surga itu ngimpi apa? Surga yang selamanya enggak ada urusan sama amal kamu, enggak ada. Lah orang terlibat dalam fikih, ya begitu jadinya. Ketika
nggak menginjak makna tauhid, nggak menginjak makna hakikat, oh terlibat di situ dia. Oh ini harus mesti selamat. Orang yang baca ini mesti begini, baca ini mesti begini. Makanya sekarang banyak ajakan sholat duha bersama. Ujungnya apa? Mengangkat kemiskinan. Ujungnya matematika maksudnya. Ujungnya ilmu ekonomi. Lalu bagaimana amal kok pakai ilmu ekonomi itu kan berat amalnya pakai ilmu ekonomi. Jadi mendahulukan belajar ilmu ini hukumnya wajib. Anak kita sejak kecil sudah kita ajarin wujud kita bakok. Kenapa? Ini jadi kewajiban. Kalau sampai ini nggak saya ajarkan, nah, yang waktu masih kecil diajarkan apa? Diajarkan doktrin, tanamkan, apalin. Yang wajib bagi Allah, sahih bagi Allah, jaiz bagi Allah. Gedenya tinggal dikasih itu jangan dari kecil didoktrin apal sampai gede apalan doang. Bagaimana bisa nyambung? Coba ini gambar lagi nih. Li'anahu, coba. Allah. Li'anahu, karena sungguhnya di dalam kitab Syarhul Aqaid, Syarhul Aqaid itu kitab tauhid yang ngarang Imam Sa'duddin At-Taftazani. Ini kitab pokok juga, kitab rujukan. Di kitab itu dikatakan apa? Li'anahu, karena sungguhnya dalam kitab tersebut ja'alahu, menjadikan aqaid yang 50 itu asasan dasar. Yang bani yang membangun alaihi ghairahu, perkara-perkara yang selainnya. Akidah aqaid yang 50 ini menjadi bangunan pokok. Dari bangunan ini keluarlah bangunan yang lain. Yang namanya pohon itu pokok, batang itu pokoknya. Dari batang itu keluar cabang, ranting, bunga, daun, buah, keluar dari situ. Kalau pokoknya nggak ada, semua rantingnya. Sampai dikatakan apa? Ayuhal mubtadi li talabil ilmi, orang-orang yang pertama belajar ilmu. Kullu ilmin abdun li ilmil kalam. Semua ilmu itu hambanya ilmu kalam. Nanti kalau ilmu fikih yang ngarang lain lagi. Ilmu fikih paling hebat, ilmu kalam paling. Tapi ini nyata, artinya sesuatu yang kalau sampai seseorang itu nggak punya ini, maka yang lain nggak kepake semua. Tatlubul fikhu kayasihu hukman. Kamu nuntut ilmu agar kamu tahu sahnya sebuah hukum. Tsumma aghfalta manzilatul ahkam. Tapi kamu lupa. Kamu lupa apa kedudukan hukum. Belajar ilmu fikih biar tahu hukum, tapi kamu lupa kedudukan. Nah, kamu ini aneh banget sih. Ini apa? Ulama-ulama mengingatkan orang yang tenggelam dalam ilmu fikih tanpa mau memahami sahnya hukum itu bagaimana. Terlalu dalam ilmu fikih tanpa menginjak ilmu aqaid, maka dikatakan demikian. Kata Imam Sa'ad apa emangnya? Fala yasihu hukmu biwudu'i syahsin, maka tidak sah hukum wuduknya seseorang, wa sholatuhu, dan sholatnya seseorang,
illa idza kana aliman, kecuali jika dia mengetahui bihadil aqaid, tentang aqaid ini, au jaziman, atau mantep biha ala khilaf. Coba. Sahnya wudhu kamu tergantung dari sini. Sahnya sholat kamu tergantung dari sini. Artinya apa? Pahala sholat kamu tertunda, pahala puasa kamu tertunda sampai kamu menyelesaikan kewajiban ini. Kalau enggak, gugur semua. Ibaratnya sholat kamu itu digadekan, puasa kamu digadekan. Bisa kamu ambil kalau kamu menyelesaikan kewajiban kamu, ngerti aqaid. Kok nggak ngerti, maka nggak bisa ditebus, pahala wudhunya nggak diperoleh, pahala sholatnya nggak diperoleh. Ini dalam kitab Saat dikatakan demikian, sampai dikatakan kawinnya nggak sah, puasanya nggak sah. Ini nggak sah, ini maknanya ditunda pahalanya. Tapi jangan kamu praktekin di luar, kan praktek. Pulang dari sini ke masjid gak sah semua sholatnya. Wah, gitu. Ngaji di mana kamu? Sama Habib juga. Orang kemari semua. Ya. Ini bicara hukum akhirat, bukan bicara hukum dunia, bukan. Di akhirat nanti sholatnya nggak diterima, gitu loh. Di akhirat nanti wudhunya nggak diterima, artinya nggak mendapatkan bagian kelompoknya orang-orang ahli wudhu, ahli sholat, ahli puasa. Kenapa? Kamu nggak menyelesaikan kewajiban pokok kamu. Di dunia, ya kayaknya sah, wudhunya bener, tata caranya, airnya bener, rukunnya bener. Di akhirat nggak diterima, gitu loh. Kenapa? Karena kamu nggak mendahulukan belajar ilmu ini. Kamu nggak menyelesaikan kewajiban kamu belajar ilmu ini. Oh, saya kan mau belakang aja, fikih dulu, baru aqaid. Boleh, asal terakhirnya pasti aqaid, gitu loh. Nah, kalau aqaid dulu bagaimana? Perintahnya begitu memang. Lah, belum sempat fikih mati, nggak apa-apa. Lah, fikih belum aqaid mati, lah salah sendiri. Gitu. Ini ukurannya begini. Jadi kita dituntut untuk mendahulukan mana yang paling kita butuhkan. Akidah penting, sholat penting, ilmu fikih penting. Yang harus saya pilih mana? Yang paling itu dong. Orang yang punya pemikiran yang bijak itu akan mengerjakan sesuatu yang paling penting untuk dirinya, gitu loh. Saya punya waktu terbatas. Saya di sini punya waktu 1 jam teman-teman. Yang harus saya kerjakan ini. Terus yang mau saya dulukan mana? Yang paling penting. Jangan yang ini duluan, ini dibelakangin. Oh, akhirnya begitu berangkat bungkus ketinggalan. Kan ribet akhirnya tuh. Duluin yang paling penting gitu. Jangan dibelakangin. Kadang orang nggak mikir begitu. Sholat duluin, puasa, tajwid duluin. Atau orang tua udah kempot giginya habis, penting belajar tajwid, Pak. Aib, Mbak. Sudah libantah. Lu mikir mati, Pak, ini aqaid, belajar akidah yang penting agar nggak sampai terjerumus mensyirikan Allah. Ini yang bahaya begitu. Sudah mau qaid kok tajwid ngajarinya, itu gimana? Kadang nggak bisa menempatkan sesuatu. Makanya tadi katakan tadi, kamu belajar hukum tapi nggak ngerti kedudukan hukum. Mana yang penting, mana yang lebih penting, itu mestinya kamu tahu. Jadi nggak sah wudhunya, nggak sah sholatnya, tapi itu maknanya nanti di akhirat, jangan di dunia. Nah, kalau saya di dunia, sholat makmumnya sama dia bagaimana? Ada orang nggak ngerti aqaid, nggak ngaji aqaid, saya makmum, gimana? Gimana? Kalau nggak ada kamu nggak tahu,
maka ya teruskan. Kalau kamu tahu hukumnya makruh. Kalau sampai kamu lanjutkan gimana? Ya sah sholatnya. Sama terus, nggak sah sholatnya, saya nggak mau ulangin. Tanya, salam, ngerti akoin dia kamu nggak ngerti pak? Wah, ini rusak ini kacau. Tetap sholat nggak ada masalah, artinya sholat kamu tetap sah gitu loh. Secara urusan nanti di akhirat, orang yang tidak disertai ini maka sholatnya lah yang tidak diterima. Illa idza kana aliman bihadil aqaid au jaziman biha ala khilaf dzalika. Kalimat au jaziman ini pendapat yang kedua. Kata ulama yang kedua, boleh yang penting mantep. Kata yang satu, enggak boleh mantep, harus pakai dalil. Jadi dua ulama ini, satu harus pakai dalil, satu yang penting mantep. Nah, kalau sudah nggak punya mantep bagaimana? Woi, rusak semua. Kata dokter umum nggak sah, kata spesialis nggak sah. Kalau sudah iman kok ragu, Tuhan di atas sama di bawah, ragu. Ini nggak umum, nggak spesialis, nggak sah iman kamu. Gitu loh. Kok kamu kok ragu, Tuhan itu siapa? Tuhan itu gede apa kecil? Ada kan enggak? Wah, berat lagi nih. Kalau ada orang kok ragu Tuhan ada apa enggak, itu masih ngomong saya Tuhan apa bukan ya? Nah, masih begitu kan? Nah, goblok banget nih. Kok sampai Tuhan ada apa enggak? Itu sama aja ngomong saya Tuhan atau bukan. Oh, kalau kamu kok enggak menemukan Tuhan ada, kamu Tuhannya berarti. Kok Tuhan ada apa enggak itu gimana? Jadi au jaziman ala khilafi hadihi wa idza qila al ajzu, apabila dikatakan al ajzu, ajiz itu alai ta'ala mustahilun, lemah itu bagi Allah mustahil. Kanal makna andal ajza, bahwa sesungguhnya yang lemah itulah yusaddiqul aqlu, maka tidak dibenarkan oleh akal, biwuqu'ihi lillah, atas adanya pada Allah, maka itu namanya mustahil. Wa wujuduhu wa kadza yuqalu fi baqil mustahilat, begitu pun bicara pada semua perkara yang mustahil. Apabila dikatakan Adam bagi Allah mustahil, kudus bagi Allah mustahil, buta bagi Allah mustahil. Wa idza qila, apabila dikatakan begini, razaqallahu Zaidan, Allah memberikan rezeki kepada Zaid. Zaid dikasih rezeki banyak sama Allah. Bidinarin, dikasih dinar yang berlimpah. Yuqalu jaizan, maka itu hukumnya jaiz. Ada kamu cerita, oh Suryadi sekarang kaya. Oh nggak mungkin. Lu sirik amat maksudnya. Nggak ngerti jaiz dari sur. Nggak, kayaknya nggak masuk akal. Oh nggak punya akal juga. Gimana sih ya? Hati-hati sama kata-kata ini nggak masuk. Orang yang ngomong ini nggak masuk akal pasti nggak punya akal, gitu loh. Ada gajah terbang, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Jaiz, begitu. Oh, masa aja nggak masuk akal? Itu nggak punya akal, maklum. Itu nggak masuk akal. Gajah kok terbang? Masa terbang? Pesawat sama gajahnya sekalian terbang. Cuma gajah kecil, gajah sekampung terbang juga boleh kok, cuma gajah sendiri. Orang yang akalnya nggak waras begitu, nggak bisa menemukan mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz. Nah, kamu harus paham ini. Begitupun perkara mustahilat semuanya harus kamu pahami. Wa idza qila, katakan Zaid dikasih rezeki oleh Allah berupa dinar, maka kamu harus mengatakan jaiz. Kanal makna anna dzalika yusaddiqul aqlu biwujudihi tarotan wa bi adamihi tarotan, maka bisa dipahami boleh saja Zaid itu kaya, boleh saja Zaid itu miskin.
miskin. Enggak, Zaid mah nggak mungkin miskin. Zaid nggak mungkin miskin. Kenapa? Dia mah anaknya orang kaya, nggak mungkin miskin. Kok nggak mungkin miskin dari mana? Wong kaya itu boleh, miskin juga. Ini orang-orang aneh, nggak nerima sesuatu yang jaiz, tetap jaiz. Kadang jaiz dirubah jadi wajib, kadang jaiz jadi mustahil. Gara-gara nggak bisa menempatkan jaiz itu porsinya sebatas mana. Ini apa yang harus kita pahami sebatas hukum wajib, mustahil, jaiz. Maka kamu harus bolak-balik. Wajib bagi Allah yang mana, mustahil yang mana, jaiz yang mana, bagi Nabi yang mana, bagi kita yang mana. Bolak-balik ini wajib, mustahil, jaiz. Terus bolak-balik pula mana yang nadhari, mana yang daruri, mana yang mutlak, mana muqayyad, mana aridhi. Itu tugas kamu sebagai pemula, itu diulang-ulang terus. Bikin ta'rif di rumah, wajib nadhari, wajib daruri, wajib mutlak, wajib muqayyad, wajib aridhi. Lihat, bawa tidur, bangun tidur, lihat lagi, bawa tidur, terus begitu. Jangan tulis, simpen. Minggu depan buka lagi. Oh, kemarin bab ini, Bib. Kalau hilang gimana? Tanya malaikat, hilang kan? Apa nggak ribet kamu begitu? Jadi ini harus kamu pahami sampai mengerti. Mudah-mudahan kita semua dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang paham aqaid yang 50, paham iman dengan paham beserta dalilnya, punya keyakinan yang benar, punya keyakinan yang kuat, hingga kita bisa menjadi orang-orang yang disepakati oleh ulama imannya sah. Dan mudah-mudahan iman kita bisa kita bawa sampai akhir hayat kita, iman yang diterima di dunia sampai di akhirat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna wa tub 'alaina tauba tafsil kulli hauba rasulana urati wa amini rohati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal hali wal ihwani wa sahiril hilani wa kulli di mahabbah aujiratina suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi adada tafsis subhi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.